Lahir, lahir. Selamat, Nyonya Shen. Bayinya perempuan. Anak perempuan itu baik. Aku dan Jinshan sangat ingin punya putri. Kali ini akhirnya terwujud. Nyonya Shen, Jinshan. Shen Jinshan, bukankah dia pemeran utama di ceritaku? Aku mati lembur menulis, lalu lahir kembali di ceritaku sendiri. Ya sudahlah, Shen adalah keluarga terkaya di kota Yingzhou. Beneran mewah? Siapa? Bicara? Apakah dia yang bicara? Oh, ini ibuku. Ibu cantik sekali. Bahkan lebih cantik dari yang kubayangkan. Anakku juga cantik dan lucu. Ibu sangat lembut dan wangi. Aku sangat suka ibu ini. Aku ingat di skrip, ibu akan dibunuh oleh penjahat pada hari kedua setelah melahirkanku. Aku akan mati besok. Istriku. Selamat, Ketua. Ibu dan anak perempuan selamat. Baik. Bagus sekali. Istriku, terima kasih sudah berjuang. Oh iya, suamiku. Berikan nama untuk putri kita. Sudah punya nama. Xing Xing. Xing Xing. Shen Xing Xing. Nantinya, putri kita akan bersinar seperti bintang di langit. Ya? Istriku, boleh aku menggendong Xing Xing? Ya, sini. Hati-hati. Wow, inilah Shen Jinshan. Ayahku. Dia sangat tampan. Yua, inilah pemeran utama pria Shen Jinshan. Ayahku tampan sekali. Ayahku adalah pejuang yang dihormati semua orang. Di usia 16, ia berperang dan dipercaya pemimpin karena prestasi banyak. Meski sudah pensiun dari gelar Raja Penjaga Negara, ia tetap dihormati semua orang. Sekarang ia menjalankan bisnis perhiasan di Yunzhou dan bersaing keras dengan Jia Lisang, manfaat warga Ningzhou. Sayangnya, ia hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Apa? Aku hanya bisa hidup 1 bulan lagi? Kakak, kamu sudah bekerja keras. Kakak, apa dia Ling Ruyan? Ini pasti keponakan kecilku kan? Imut sekali. Tidak! Jangan biarkan wanita jahat itu menyentuhku. Wanita jahat, racun membunuh ibuku. Masih ingin pelukku. Jijik! Ruyan, mereka tidak mendengar suara hati Xing Xing. Apa hanya mereka yang pernah memeluk Xing Xing bisa mendengar pikirannya? Bayi yang baru lahir mungkin belum terbiasa. Jadi, lebih baik kalian pergi dulu. Ayo pergi. Suami, bagaimana ini? Istri, bintang belum tentu benar. Yang pihak, Yunlan. Jangan kira menikah Shen Jinshan membuatmu hebat. 1 bulan lagi. Aku, Yun Ruyan, akan menginjak kalian untuk naik ke puncak. Kakak, ini makanan sehat dari pusat perawatan ibu. Makan selagi hangat. Suami, peluk dulu. Mengapa rasanya beda dari masakan ibu? Ibu tidak boleh makan. Ini berat. Ibu tidak boleh makan. Ini beracun. Selesai. Ruhian, makan bersama. Tidak perlu. Kok racunnya belum bereaksi? Apa kamu sedang berpikir setelah aku makan bubur beracun ini? Kenapa aku tidak mati? Ibu baik. Sep. Kalau kamu suka meracuni orang, Kenapa tidak coba racun itu sendiri? Kamu meracuniku? Kamu yang racuni aku? Yeay. Ketahuan. Rencana jahat wanita itu terbongkar. Ibu tidak perlu mati. Ayah ibu bijaksana. Bagaimana kamu tahu? Suami, gimana? Istri, ucapan Xing Xing belum tentu benar. Tetap waspada terhadap orang lain itu penting.
Ternyata begitu. Yin Ruyan, meski kau sepupuku, aku selalu menganggapmu seperti adik kandungku. Mengapa kau ingin mencelakai aku? Mengapa? Yulan, aku lebih muda dan cantik darimu. Kenapa hidupmu lebih baik? Aku benci kamu, ingin meracunimu. Jiang! Yun kesi, kau berhati dingin. Kau mengecewakan kepercayaan Yunlan. Apakah kepercayaan berharga? Orang itu berkata, jika dia mati, Shen Junshan akan mati. Kelemahannya terlihat. Hanya dengan begitu, aku bisa jadi lebih tinggi. Bisa menginjak kalian semua. Seperti seputik kaki orang itu. Siapa yang kau maksud dengan orang itu? Mau tahu? Aku tidak akan memberitahu. Hahaha. Yunlan, jangan pikir kau aman hanya karena lolos kali ini. Meski aku mati, aku akan menunggu keluargamu di neraka. Orang itu memang dia. Saat pesta 1 bulanku, dia memfitnah ayah bekerja sama dengan Oko di Depenyumong dan menuduh ayah berkhianat. Karena itu, raja pun marah dan menghukum ayah dengan hukuman berat. Tidak hanya itu, kakak kedua di perbatasan juga terkena imbas. Dihukum mati publik. Hukuman mati di depan umum. Saat rumah digeledah, aku pun dijual oleh penjual manusia dan akhirnya menjadi pengantin anak di pegunungan. Lalu meninggal karena dipukul. Pendeknya, nasib keluarga kami sangat tragis. Suami, aku memang punya cara untuk mengubah semuanya. Aku belum bisa bicara. Gimana ngabarin mereka? Bisa. Yuba, Bintang, cepat beritahu ayah. Siapa orang itu? Chopek, tubuh ini lebih lemah dari dugaan. Bicara sedikit di hati saja sudah lelah. Tidak kuat. Harus tidur. Bintang. Apa harus dilakukan? Walau Bintang belum selesai bicara, ia sudah menyampaikan info penting. Istri, tenang saja. Saya akan minta orang untuk menyelidiki. Direktur, Raja Penguasa Negara datang bersama putrinya. Silakan masuk, kakak. Melihat ayah begitu bersemangat, apakah itu raja penguasa negara yang baru, Cincin? Ibu di sini, ibu di sini. Siapa ya? Lao Sen. Hahaha, kakak Jin. Selamat ya. Silakan duduk. Baik. Hahaha. Kakak Jin, Anda di perbatasan Yongzhou. Kemarin. Oh, Wang Dunga ini. Haha. Ibu, cepat peluk saya. Saya tidak suka dia. Waktu kecil Wanru juga begitu. Haha. Tak lama lagi semua ini akan jadi milikku. Aku dengar Lao Shen baru saja punya anak perempuan. Jadi aku sengaja bawa putriku ke sini untuk mengucapkan selamat. Hahaha. Bicaramu lebih enak dari nyanyian. Cinduyan adalah mata-mata di rumahku. Tunggu bulananku nanti. Memfitnah ayahku di depan semua. Kakak. Ayah, jangan percaya dia. Qin Qiong tidak berterima kasih. Qin Qiong bertarung bersamamu bertahun-tahun. Setelah pensiun, kau bantu jadi raja penjaga negara. Dia menyalahgunakan jabatan dan egois. Jadi prajurit memohon raja. Kembali jabatan raja penjaga negara. Demi mempertahankan posisinya, dia ingin membunuhmu. Tongt, kapan acara bulan adik Sing Sing? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Acara bulan 8? Pura-pura tanya lagi? Keluarga ini susah diajak bicara. Lihat saja. Ekor rubahnya sudah kelihatan. Reinkarnasi. Ciwandu terlahir kembali dari 5 tahun ke depan. Ia tahu naik turun keluarga Shen. Wanita terlahir kembali. Ibu tenang. Jujur saja padanya. Sudah diputuskan. Tanggal 8 bulan depan. Ibu benar-benar mengerti saya. Wanita jahat ini ambisi besar. Memanfaatkan status reinkarnasi. Keluarga Shen akan berkuasa nanti. Dia provokasi Qin Qiong menjebak ayah lebih awal. Pesta ulang bulan meriah. Jadi waktu terbaik mereka bertindak. Sepertinya putri keluarga Ling juga sudah mengantuk. Kami pamit dulu. Kami akan datang lagi tanggal 8 bulan depan. Baik, Paman Qing, Kakak Song.
Hahaha. Tubuh kecil ini memang lemah. Tadi hampir tertidur lagi. Mereka, Qin Qiong dan lainnya sudah pergi. Saya ingat dulu Qin Qiong menyuruh selingkuhannya Yun Ruyan sebelum meracuni ibu. Mengubur bukti menjebak ayah di bawah pohon halaman rumah kami. Artinya, bukti itu akan menghancurkan keluarga Shen. Bukti? Meskipun Yun Ruyan sudah meninggal, tapi Qin Qiong masih jadi masalah. Bagaimana ini? Qin Qiong dibantu Qin Wanru yang lahir kembali. Ia akan bertindak saat pesta bayi. Bagaimana agar ayah dan ibu tahu rencananya? Qin Qiong, selama ini aku memperlakukanmu dengan baik. Kau balas budi dengan pengkhianatan. Demi kekuasaan kau hancurkan keluargaku. Selamat datang, silakan masuk. Selamat. Wah, ini pestaku ya. Ayah memang orang terkaya, mewah, dan meriah. Ayah ibu sayang aku, suka. Raja Agung datang. Qin Qiong sejahat benar-benar datang. Raja Agung datang. Raja negara? Aduh, pesta bayi saja. Tapi raja datang. Keluarga Shen terhormat. Tahu baru di Yunzhong, tak tahu hubungan ketua Shen dengan raja. Mereka saudara seperjuangan di medan perang. Benar, Shen menggendong Raja Chen Guo keluar dari tumpukan mayat. Jadi ketua Shen adalah selamat hidup. Selamat ya, Shen. Munafik. Kakak Qin, selamat datang. Silakan ke sini. Semua, hari ini pesta 1 bulan. Putri saya, Shen Xinxing. Saya Shen Junshan bersama istri Yunlan. Terima kasih atas kedatangan kalian. Kata-kata ayah persis seperti di naskah, ceritanya juga sama. Jadi setelah ini, Qin Qiong akan bertindak. Hai pihak, Shen Junshan. Hadiahku sebentar lagi akan jadi kenangan seumur hidupmu. Shen, aku juga punya hadiah spesial untuk keluarga Shen di pesta ini. Ada apa, Abang? Tentara? Tentara. Bikin keributan begini, tanggung sendiri akibatnya. Karena raja berkunjung diam-diam, tentu tak mau terungkap jati dirinya. Siapa? Lihat. Tidak kenal. Belum pernah lihat. Raja, kenapa datang ke kota Yunzhou? Shen Junshan, keluargamu lagi bahagia. Kok, tak bilang ke saya? Tidak kasih tahu saya. Kalau bukan Tian Wang yang cerita, saya tak tahu kalau keluargamu punya anak perempuan. Boleh saya gendong? Tentu saja, saya belum pernah digendong sang raja. Mau dapat berkah. Haha. Ya ampun. Wah, anakmu lucu sekali. Haha. Hebat sekali raja, gagah dan berwibawa. Raja, soal ini saya jelaskan setelah acara selesai. Silakan duduk di depan. Kudengar Tian Wang dapat hadiah. Ingin memberikannya pada anakmu. Jing Qiu, kemana hadiahmu? Hahaha, Tuan Long. Semua, hadiah saya ini sangat istimewa. Akan mengungkap wajah asli Shen Junshan. Hayang pihak, Tuan Long, Shen Junshan, mantan raja penjaga negara. Tidak hanya abaikan negara, malah bersekongkol musuh dan khianat. Masa Shen menjual negara? Dia ternyata pengkhianat. Qin Qiu, tuduhan khianat tidak bisa sembarangan. Ada bukti? Ada bukti? Bukti! Bawa masuk! Ini buktinya. Ini bukti bahwa Shen Junshan berkhianat dan bekerja sama dengan musuh. Benarkah? Direktur Shen adalah raja penjaga negara setia dan dermawan Yunju. Mana mungkin dia berkhianat? Tidak.
Lihat, bukti sudah ditunjukkan. Menurut saya, Direktur Shen pura-pura baik selama ini. Kemudian, saya ingat, tahun lalu, Shen Junshan bantulah Tusan usaha kecil. Saat itu saya heran, kenapa dia begitu baik? Ternyata, dia membeli hati rakyat untuk musuh. Tuan Long, silakan lihat. Shen Jinshan, bagaimana penjelasanmu? Apa yang harus dilakukan? Dengan kekuatan istimewa Qingwanyu, pesta bulan purnama hampir jadi miliknya. Bagaimana ayah dan ibu bisa tahu rencananya? Panggil orang, periksa. Segera, pastikan tidak ada sudut yang terlewat. Siap. Ayah, bijaksana. Jinqiu, aku telah memperlakukanmu dengan baik selama bertahun-tahun. Kau balas dendam, hancurkan keluargaku demi kekuasaan. Suami, apa lakukan? Haruskah kita konfrontasi dengan kakak? Tidak, kalau dia sudah merencanakan, maka kita ikut masuk dalam permainannya. Kau yang mulai tak adil padaku, maka jangan salahkan aku jika membalas. Shen Jinshan, Yunlan, keluarga terkaya kalian yang jadi perhatian semua orang. Sebentar lagi akan jadi batu loncatan pertamaku menuju puncak. Jinju, inikah bukti yang kamu maksud? Bagaimana mungkin? Ini jelas surat menjual bangsa. Kenapa jadi begini? Semoga negara Long makmur dan tegak di sini. Cuaca baik, dunia damai. Kalau dengarkan saya jelaskan. Buku ini akan ditulis seperti Shen Jinshan. Shin, kamu masih berkelit di saat seperti ini. Pak Long, setengah bulan lalu, Qing suruh Yingru yang kubur surat dan musuh negara di bawah pohon ini. Surat-surat itu keluar masuk. Tujuannya ingin menjebak keluarga Shen sepenuhnya. Bagaimana dia tahu? Jadi begitu. Tidak menyangka Zhou Shen dijebak oleh Raja Pelindung Negara. Qin, Pyong, jahat. Lupakan dulu hubungannya dengan Xiao Shen. Dulu Zhou Shen pernah menggendongnya keluar dari tumpukan mayat, menyelamatkan hidupnya. Dia tidak seharusnya membalas budi dengan kejahatan. Memang sulit mengetahui hati orang. Zhou Shen benar-benar sangat malang, dikhianati oleh sahabat baiknya. Benar, kenapa sampai seperti ini? Qin, bertahun-tahun ini, saya Shen Junshan tidak pernah berbuat salah padamu. Mengapa kamu memaksa keluarga Shen sampai begini? Akhirnya kejahatan besar terungkap. Yang mulia, Anda mungkin belum mengenal Qin Pyong. Dia sangat jahat. Dan bukan cuma satu kejahatan yang dia lakukan. Sejak jadi Raja Pelindung Negara, dia menyalahgunakan jabatan, membuat prajurit menderita, dan sering bersekongkol dengan musuh saat perang. Khususnya pertempuran Lu Shui 5 tahun lalu. Musuh terkepung. Pihak kita sudah pasti menang. Qin Pyong memperpanjang perang untuk mengambil dana militer sendiri, mengakibatkan pasukan kita kehilangan besar. Tidak masuk akal. Tuan Lu. Iya, Xiao. Qin Pyong sebagai Raja Penjaga Negara. Kamu mencemarkan pejabat tinggi negeri Long di dalam. Dan lengah terhadap musuh di luar. Sehingga musuh bebas mengganggu perbatasan kita. Tentara negeri Long banyak gugur. Tidak, bukan aku. Pertempuran Lu Shui. Bukan perbuatanmu. Berani bilang kamu tidak bertransaksi militer diam-diam dengan musuh. Berani bilang kamu tidak memperpanjang perang demi dana militer. Iya, soal perang Gusui. Dia benar. 5 tahun lalu, memang ayah ingin mengambil dana militer negara. Prajurit ribu mati di medan perang. Tapi ini perang rahasia. Bagaimana dia tahu? Apakah info itu dari mata-mata yang dipasang Shen Junshan di perbatasan Shen Xingyu? Tidak. Saat itu Shen Xingyu belum pergi ke perbatasan. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu? Demi kepentingan sendiri, kau abaikan puluhan ribu prajurit. Rakyat bergenggamri sangat kecewa. Jangan, Falong! Jangan! Haha! Oh, tunggu. Benar, wanita yang terlahir kembali pasti cari masalah. Untung ayah dan ibu sudah siap. Bukti memang diganti,
Tapi ayah dan ibu tetap harus waspada. Qin Qiu dan Qin Wanru ingin hancurkan keluarga Shen. Mereka pasti sudah siap dengan segalanya. Qin Wanru, wanita terlahir kembali. Qin Wanru tahu masa depan, jadi berhati-hati. Dia punya cadangan untuk segala hal. Cadangan! Pada pesta 1 bulan, mereka ingin menjebak ayah jadi pengkhianat. Bagaimanapun juga, Qin Wanru pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tuan Long, punya kekuasaan tapi butuh bukti. Anda bilang insiden Lu Shui terjadi karena kepentingan ayah. Tapi siapa yang melihat? Semua orang tahu putra kedua Shen Junshan, Shen Xingwu, di perbatasan. Mungkin Shen Xingwu tidak suka ayah merebut posisi raja penjaga dari ayahnya. Jadi, mereka berdua mungkin bekerja sama untuk menipu ayah. Wanita jahat memang tidak tahu malu. Ayah dan kakak kedua saya tidak sejahat kalian. Mau menyeret kakak kedua saya. Teruslah bermimpi. Qin Wanru, bicara harus pakai bukti. Tentu saja saya punya bukti. Saya juga punya saksi. Angkat telepon. Di mana saksi? Tetap tidak berubah? Setunggu apa? Jika cium ke ibu kota? Ibu kota? Tidak, Tuan Lu. Saya tidak mau ke ibu kota. Tuan Lu, mohon belas kasihan. Qin Qiyong, kamu lakukan 2 kejahatan di Longguo. Bukti palsu. Mencoba menjebak pejabat lama Longguo. Itu kejahatan. Kepentingan pribadi. Kamu abaikan nyawa prajurit Longguo kejahatan kedua. Satu saja cukup untukmu dihukum berat. Berani-beraninya memohon belas kasihan di sini. Apa terjadi? Mengapa Qin Zhong takut ke ibu kota? Pernah dengar 10 siksaan berat? Saya tahu, katanya siksaan itu dilarang. Bahkan digunakan pada raja pun tidak ada yang selamat. Tapi kejahatan Qin Qiong sangat serius. 10 siksaan akan digunakan lagi. Tunggu apa? Keluar! Tidak, Tuan Lu. Hidup Tuan. Lepaskan aku. Aku akan pergi. Jangan berpikir kamu menang. Aku tidak akan melepaskanmu jika aku mati. Lepaskan aku. Tak mau ke Kyoto. Tiang Piha, jahat menjebak orang tuaku. Salah sendiri. Qin Wanru, Anda membantu tirai. Kejahatannya harus menunggu. Bowen, kenapa dia kembali saat ini? Bukan Shen Bowen, Tuan Muda Shen? Ya, saya dengar Tuan Muda tertua makmur di luar negeri. Diangkat sebagai penerus oleh Ketua Shen. Posting blognya bagus. Tapi saya juga pernah mendengarnya. Tuan Muda, Qin Wanru Shen ini memiliki kontrak pernikahan. Suami, ini, Tuan Long, saya Shen Bowen, putra tertua Shen Junshan. Shen Bowen, bukankah itu kakakku yang di luar negeri? Kakak laki-laki baru pulang setelah ayah ditangkap. Karena tidak tahu kebenaran, dia dimanfaatkan Qin Wanru. Sekarang, Tuan Lu, semua kejadian hari ini dilakukan oleh Qin Qiong sendiri. Wanru berarti baik, tidak seharusnya terlibat karena Qin Qiong. Semoga Tuan Long berbelas kasihan bebaskan Wanru. Shen Junshan, Yunlan, kalian tidak menyangka aku anakku yang paling berbakti sudah aku pengaruhi. Astagfirullah, dia pulang khusus untuk membela perempuan jahat itu. Sangat marah. Benar-benar marah. Perempuan jahat seperti Qin Wanru pantas kena... Ada apa? Tiba-tiba ada petir? Hujan. Petir! Cepat tangkap dia! Sangat saja perempuan jahat itu. Wanru Murong, kamu baik-baik saja? Benar-benar kena petir. Yang pihak perempuan jahat tahu lalu cerita. Dia tahu cerita. Bagaimana tahu ada kejutan berikutnya? Kejutan yang kutulis asal-asalin benar terjadi. Hebat. Tuan Long tampak sudah menerima hukuman. Jia, Shen Bowen, Yang. Ayah. Tuan Long, saya gagal mendidik anak. Mohon maaf. Bowen, segera minta maaf pada Tuan Long. Sudah tahu, Qin Wanru dengan putra sulungmu. Karena tidak ada ikatan ini. Dan kamu setia pada Longguo.
Anak perempuan Chin Kyung, kalian putuskan sendiri. Terima kasih. Manong. Ya. Kuirong dan semuanya, mari kita mulai dengan penuh semangat hari ini. Pesta 1 bulan putri saya selesai. Ada apa ini? Baru saja mulai kah? Maaf kurang perhatian, Shen Junshan. Pesta ini kacau karena Chin Kyung, jadi tidak bisa dilanjutkan. Betul. Mari kita pergi. Aku terpaksa. Aku tidak pernah ingin mencelakai keluarga Shen. Percayalah. Wanita jahat pura-pura lagi. Kakak Ye tidak tahu kenyataannya jadi tertipu. Aku tahu. Wan Lu, tenang saja. Aku akan pastikan ayah tidak mempermasalahkan ini. Ayah. Maaf. Bowen, bangun. Kamu sedang apa? Aku sudah dengar semuanya hari ini. Itu hanya kata wanita jahat. Paman Chin memang salah. Tapi Wan Lu tidak bersalah. Semoga ayah dan ibu pertimbangkan status tunanganmu. Bebaskan Wan Lu. Bangun dulu, baru bicara. Kalau orang tua tidak setuju, bangun. Suami, Chin Kyung juga tidak mudah dikelabui. Kalau bukan karena mendengar isi hati Xingxi, aku dan istri tidak akan membongkar rencananya. Apalagi Bowen sama sekali tidak tahu. Bangunlah. pergilah. Aku, Wan Rong, pulang dulu. Meski hari ini aku belum mengalahkan keluarga Shen, selama Shen Bowen masih ada, Shen Junshan pasti jadi batu loncatan bagiku. Kita masih punya banyak waktu. Ibu ayah, tak sangka adik sangat lucu. Boleh, aku memeluk dia? Awalnya kira ayah tampan. Saat mendekat, ternyata kakak lebih tampan. Mau peluk. Kakak makin tampan saat tersenyum. Ingin dekat dengannya. Tidak. Kakak jangan sampai menjatuhkan aku. Tubuhku sekarang masih lemah. Ada perempuan ini. Sayangnya, orang paling tampan akhirnya paling tragis meninggal. Kakak tahu cara kematianmu di masa depan? Aku, karena orang jahat yang tadi kau bela itu. Qin Wanru memang tunanganmu, tapi sebenarnya dia sudah bersekongkol dengan musuh. Hidupnya kacau, punya penyakit, tidak mungkin. Tanpa bukti, kakak tidak percaya. Bagaimana bisa membuatnya percaya? Qin Wanru di perbatasan tak pulang, buktinya? Kakak, selidiki dia. Qin Wanru reinkarnasi dan tahu masa depan keluarga kita. Jadi dia tetap tinggal di perbatasan. Dia bukan hanya berselingkuh. Nanti setelah kakak menikah dengan orang lain, ia mengikat kakak, membiarkan kakak melihat istrinya ditikam sampai mati, lalu akhirnya kakak juga ditikam oleh Qin Wanru. Tidak, mungkin. Bagaimana bisa terjadi ini? Ibu, aku agak lelah. Aku kembali ke kamar dulu. Suamiku, Bowen dan Qin Wanru sudah akrab sejak kecil. Bagaimana? Dia sudah tahu takdirnya di masa depan. Aku yakin dia akan mengerti. Sini, peluk papa. Istriku, Xing makin gemuk. Iya, beratnya naik beberapa kilo dibanding bulan lalu. Wah, makannya banyak. Nanti jadi anak gendut. Tidak mau. Aku tidak mau jadi anak gendut. Anak gendut jelek. Baik. Kamu bukan anak gendut. Tapi gadis gemuk itu sangat lucu. Oh, haha. Ibu, maaf sudah membuat kalian khawatir. Tapi tenang, aku sudah baik-baik saja sekarang. Ini baru putra Shen Junshan yang saya kenal dan banggakan. Kakak airnya turun. Asyik, bisa lihat kakak ganteng lagi. Benar, si kecil. Beberapa hari ini kakak bikin ayah ibu khawatir.
Tapi, untung ada kamu. Jadi kakak bisa cepat menyadari diri sendiri. Aku bukan anak gendut, aku nggak gendut. Tapi aku masih ingat. Di hari ke-7 setelah pesta, Jinwanru pasti akan menghubungi kakak. Mulai rencananya. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4. Hari ke-7. Hari ini kan? Bagaimana? Walaupun ayah ibu sudah aman, tapi kakakku tetap akan dijebak oleh Jinwanru. Tidak masalah. Bukan hanya Jinwanru yang terlahir kembali. Aku tahu apa dia tahu. Jawab. Lihat triknya. Hai Bowen, kamu di mana? Saya beberapa hari tidak bisa hubungimu. Ada masalah? Ayahku meninggal. Aku bermimpi buruk. Aku takut. Bowen, besok bisa temani aku ke Yunnan Temple? Oh, ini tentang menyambut 4 musim. Aku tahu itu. Kakak, setujui permintaannya. Meski dia akan mulai mendekati kamu, kamu juga akan mendapat kejutan tak terduga. Aku asik. Baik. Jadi kita bawa 4 barang seperti dulu. Shan Bowen, meski kamu sengaja menghindariku, nanti saat ke Yunlei Temple, kamu akan tahu. Semua sudah terlambat. Suamiku, mari kita juga bersiap. Besok ke Yunlei Temple tunaikan nazar. Nasar? Oh ya, ayah ibu melahirkan 2 putra. Mereka sangat ingin anak perempuan. Sekarang keinginan mereka sudah tercapai. Saatnya menepati janji. Nona, tunggu di sini. Ayo, pergi. Ja. Bowen, ayah dan ibu akan menepati janji dulu. Kamu jaga adikmu. Tenang saja. Jaga adikku. Baik. Ayo. Halo Bowen, kamu di mana? Di kamar meditasi belakang. Tunggu di sana. Aku segera datang. Baru saja ayah ibu pergi. Perempuan jahat datang. Kurasa dia ingin memanfaatkan saat ayah ibu pergi untuk menghasut kakak. Membujuk kakak pergi. Bowen. Dasar tak tahu malu. Kakak saya belum bicara apa-apa. Dia sudah menerobos masuk. Akhir-akhir ini kamu sibuk apa? Saya kirim pesan, tapi kamu tidak balas. Saya sangat merindukan. Kamu hanya berguna dimanfaatkan. Kalau tidak, saya tak mau dekatmu. Hai Bowen, kamu sendiri yang merawat adik Xing-Xing. Bisa. Jaga anak, bantu. Jangan sentuh saya. Hai. Tidak perlu. Xing-Xing harus ganti popok. Bisa kamu menjauh dulu? Kenapa Bowen beberapa hari ini menjauh dari saya? Apakah pasangan Shen Junshan bilang sesuatu padanya? Tidak. Mungkin. Menurut laporan orang saya, keluarga mereka tidak membahas kejadian malam bulan lalu. Dia seharusnya tidak tahu. Kalau tahu tidak mungkin setuju menemani saya ke Yunlei Temple. Ya, saya bantu. Shen shi you xu. Kamu Bintang baru genap sebulan. Tidak perlu dipermasalahkan. Lagi pula bintang kita juga tidak sengaja kan? Hehe. Jangan sentuh. Tidak dengar. Bagaimana? Kamu suka minuman itu? ada apa? Mengapa aku melihat tatapan dewasa yang tidak sesuai usianya di matanya? Apa dia juga pernah lahir kembali? Ini adalah tempat suci Buddha. Sebaiknya ganti pakaian bersih dulu. Baik, Xiang Xingxing, ini semua salah. Shen Guwei,
Saat tujuanku tercapai, kamu akan datang memohon padaku sambil menangis. Ayo pergi. Wanita jahat akhirnya pergi. Ayah, Ibu. Ibu sudah pulang. Sini peluk. Ayah, Ibu, ada apa? Kenapa? Senang. Ibumu senang untuk Xingwu. Adik. Ya, barusan Xingwu telepon. Katanya, sejak Qin Qiang pergi dari perbatasan, dia menerima mandat penting, memimpin para jenderal meraih kemenangan gemilang. Raja gembira dapat kabar kemenangan. Bulan depan, akan diadakan pesta perayaan untuknya di kota Yunzhou. Adik kedua benar-benar menang. Pemimpin akan pesta kemenangan untuknya. peristiwa sebesar ini, adik kedua tak mungkin membohongi kita. Kakak kedua pulang. Luar biasa. Aku sangat mengagumi tentara. Benar-benar tak sabar menunggu. Nona Ye, kondisi Tuan Ye terus menurun. Sepertinya sulit melewati tahun ini. Ketua, benar-benar tidak ada cara lain. Kumohon, selamatkan kakekku apapun caranya. Nona da Q Yunlai. Aku ingat. Ayah, ibu, di dalam itu kakak ipar. Orang di dalam itu kakak ipar, Pak. Itu kakak ipar kandungku. 5 tahun lalu, tabib kerajaan Ye Qingyang diracun di Beijing. Ia tidak bisa menyembuhkan diri sendiri dan terus koma. Semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Cucunya Ye Lingshuang akhirnya membawa dia ke kuil Yunlai. Hei, Papa juga tahu siapa orang di dalam itu. Ayah dan anak saling memahami. Tapi, Sing, kenapa? Ada yang tidak enak badan? Tidak apa-apa, Papa, Mama. Cepat selamatkan Ye Qingyang. Kalau tidak, dia akan segera celaka oleh perempuan jahat si Wanre. Qin Wanru ingin mencelakakan Tuan Ye. Lalu kenapa dia panggil aku ke sini? Tentu supaya aku dijadikan kambing hitam. Biar mereka bisa melawan keluarga Shen. Itu tidak penting. Yang penting sekarang kita harus segera selamatkan Tuan Ye. Kakak susah jika tidak. Tapi, bagaimana kita bisa menyelamatkan Tuan Ye? Racun ini bahkan dokter terbaik pun tak bisa menanganinya. Orang lain tak bisa, kakakku bisa. Saya, Nona Ye, biksu mengutamakan belas kasih. Bukan berarti saya tidak mau membantu. Saya benar-benar tidak bisa membantu. Kepala biara, coba sekali lagi. Saya mohon. Bangunlah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Hayam Pihan. Tunggu. Nona Ye, obat ini tidak boleh diminum. Kenapa? Tuan Ye akan mati jika meminumnya. Apa maksudmu? Apakah aku yang mencelakai Tuan Ye? Tidak. Kepala biara. Obat Anda selalu aman. Jadi masalahnya apa? Ada yang membubuhi sesuatu pada mangkuk obat ini? Sebelum dibawa masuk, mereka menaruh arsenik di dalamnya. Kalau Tuan Ye meminumnya, dia tak tertolong. Semuanya yang dia katakan ternyata benar. Apa yang bisa aku lakukan? Qin Wanru merencanakan jalur keluarga kita. Dia tahu kita pasti melewati kamar meditasi ini. Kalau Ye Qingyang mati karena racun di dalam, keluarga kita pasti yang pertama tahu. Ditambah Ye Lingshuang sebagai saksi mata. Keluarga kita pasti tidak bisa lolos. Jadi kakak harus segera menghentikan Ye Qingyang minum obat itu. Hei, kenapa kakak masih ragu? Segera pergi. Kalau tidak, kakek istrimu akan meninggal. Kalau kamu tidak menolong, bagaimana berhubungan dengan kakak iparku? Nanti bagaimana kalian menikah? Pergi sekarang. Oke. Tapi, aku bahkan tidak tahu racunnya apa. Asli. Percintaan kakak mulai. Kakak, lihat benar dengan saran aku. Aku bilang, datang ke Yunlai Temple, pasti dapat kejutan. Kakak sampai malu. Kamu dokter. Bukan. Tapi aku tahu.
Kakekmu istirahat di sini. Pasti cepat sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Walau belum tahu kakek bisa benar-benar sembuh. Hari ini kamu menyelamatkan hidupnya. Aku akan berterima kasih padamu. Nikahi saja aku. Ya, Kalau tidak nikahi, gimana jadi kakak ipar? Nona Ye, kamu dengar sesuatu? Nona! J! Nona! J! Sekarang Nona Ye bisa mendengar suara hati bintang. Bintang kami terlahir dengan kemampuan khusus. Banyak orang tahu sekarang. Aku khawatir ini akan membahayakan dia. Aneh, mengapa ayah ibu? Kakak memandangku seperti itu. Apakah aku tidak lucu? Lucu sekali. Bintangku yang paling lucu. Ibu paling sayang, ibu lembut dan harum. Bintang sangat cinta. Aku juga tidak bau. Aduh, kenapa belum dikejar? Kalau tidak mau menerima, bagaimana jadi kakak ipar saya? Mengapa aku bisa mendengar suara gadis kecil itu? Dia tidak bicara, tapi aku benar-benar mendengarnya. Nona, cek sekarang. Hari ini siapa saja yang datang ke Yunnan Temple? ya. Di kehidupan lalu, saya racuni Ye Qingyang di Yunnan Temple. Lalu, Ye Ling Xuang bertemu Shen Bowen. Kemudian, entah kenapa Shen Bowen tiba-tiba jatuh cinta pada orang lain. Akhirnya, mereka pun menikah. Nona Ye, Nona Ye, tunggu sebentar. Nona Ye. Shen Bowen. Lihat sikap mereka. Jangan-jangan, Ye Qingyao tidak meminum racun itu? Bowen, di mana Nona Ye? Dia sudah pergi. Kalian benar-benar berhasil lolos dari bahaya. Shen Junchan, jangan kira kamu sudah aman. Kita lihat saja nanti. Kakak ipar sudah pergi. Mengapa saya tidak melihatnya? Suamiku, aku masih khawatir. Status Ye Ling Xuang belum jelas. Dia bisa jadi teman atau musuh. Tapi dia sudah mendengar isi hati Xin akan dia. Istri. Kamu tidak perlu khawatir. Putri kita sudah bilang kan, Wei Ling Xuang akan jadi menantu kita. Jadi, dia seharusnya tidak menyebarkan hal ini. Tapi itu hanya skenario asli. Sejak Xin lahir, banyak hal sudah berubah. Dan juga Raja Negara. Pesta bulan pertama anak kita. Raja juga mendengar isi hatinya. Alasan dia belum bertindak. Mungkin karena urusan Jingkyong yang tertunda. Istri, lihat mulut putri kita. Besar sekali. Apa? Mulutku besar, tapi suka mulut mumia seperti Cherry. Lihat ekspresinya. Sepertinya dia tidak suka kamu membicarakan dia. Tentu tidak suka. Dia kan anak perempuan. Papa harus bilang aku cantik. Paham? Baik, putri kita, pintar dan cantik, sudah cukup. Hahaha. Direktur, ada tamu penting. Tamu penting. Siapa? Siapa yang begitu dihormati? Sampai papa dan mama yang sibuk pun tidak lanjut memuji aku. Direktur Sen, maaf mengganggu. Saya Ling Xuang. Oh, ternyata kakak ipar. Kakak ipar kelihatan dingin dan angkuh. Tapi sebenarnya sangat lembut dan baik hati. Seperti ada bara kecil di bawah gletser. Nanti kakak akan tahu semua. Silakan duduk, Nona Ye. Tuan Muda Shen menatap saya terus. Apakah ada sesuatu di wajah saya? Tidak ada. Saya akan ambilkan air untuk Nona Ye. Baik.
Tidak ada. Nona Ye, ada keperluan apa berkunjung hari ini? Hari ini saya khusus datang untuk Tuan Muda Shen. Terima kasih. Sejak berpisah di kuil Yunlai, kakek saya sudah menunjukkan tanda sadar. Syukurlah, Tuan Tua Ye memang orang baik. Saya datang. Ucap terima kasih Tuan Muda Shen. Saya tumbuh besar bersama kakek saya. Jika bukan karena peringatan Tuan Muda Shen saat itu, kakek saya mungkin sudah dibunuh. Tuan Muda Shen, Anda telah menyelamatkan saya. Nona Ye, Anda terlalu sopan. Saya, Ye Lingsheng, bersumpah di sini. Selama keluarga, Shen membutuhkan saya Ye Lingsheng tidak akan menolak. Iya, seorang wanita sudah bicara sejelas itu. Bukankah ini jodoh kakak? Ini Nona ketiga. Nona Ye, tak perlu formal. Panggil dia Xing-Xing saja. Ibu juga jangan sungkan. Kalau semua setuju, panggil saya Lingshuang. Baik, Lingshuang. Ja. Lingshuang, sepertinya kamu suka anak-anak. Kamu suka anak. Kamu mau coba gendong aku sebentar? Bebe, boleh. Tentu. Ayo. Astaga, ini benar-benar wajah luar biasa. Kenapa semua orang di drama ini lebih menarik dari yang saya bayangkan? Sangat cantik. Kakak iparku benar-benar cocok dengan kakak pertamaku yang tampan. Tidak, aku hampir mabuk. Nona Ye, nanti saat ada waktu luang, aku akan ceritakan detailnya padamu. Emily, ketua, saya tidak tahu kenapa saya bisa mendengar suara hati adik Xing-Xing. Awalnya memang terkejut, tapi setelah dipikirkan, dunia banyak hal aneh. Kondisi adik Xing-Xing memang jarang, tapi tidak luar biasa. Tenang, kejadian hari ini akan saya rahasiakan. Saya tidak akan membocorkan pada siapapun. Ngomong-ngomong, boleh aku memanggilmu Kakak Shen? Tentu saja. Kakak Shen adalah penyelamat kakek saya. Saya pasti menjaga rahasia tentang adik Xing-Xing. Setengah bulan lagi, ada pesta kemenangan di kota Yunzu. Saya tahu Shen mantan pejabat Longguo. Undangan ini saya antar atas perintah pemimpin negara untuk kalian. Penguasa. Ya, kali ini saya mengadakan pesta kemenangan. Beberapa hari lagi penguasa akan datang ke kota Yunzu. Beri ucapan selamat. Mau ikut pesta lagi? Saya suka suasana ramai. Ayah ibu, adik saya, ayam pihak. Mohon Tuan menghukum. Gagal lagi. Ya, benar. HMPH. Kamu takut. Aduh. Kamu adalah wanita yang kuulungi, dan aku tidak akan menyakitimu, karena kamu adalah milikku yang sangat aku sayangi. Tapi aku tetap mengecewakanmu. Jiyong. Gagal. Kali ini kita tidak punya kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan berikutnya. Apa? Maksudmu pesta kemenangan? Karena kamu bilang kejadian kali ini berbeda dari kehidupanmu sebelumnya. Tapi jalannya tetap tidak banyak berubah, kan? Kecuali pasangan Shen Junshan dan Ye Qingyang masih hidup. Lainnya memang tak berubah. Karena masa depan juga tak banyak berubah.
naik tata Dragon Zeng hanya soal waktu. Apa yang tak berhasil kita lakukan kali ini? Jangan kecewakan aku lagi nanti. Tenang, aku pasti bantu kamu sampai puncak. Perhatikan. Baik-baik. Direktur, mobil sudah siap. Ya, baik. Aduh, gadis kecilku. Ikut ayah lihat keramaian. Ayo, kita lihat keramaian. Baik. Ayo jalan. Wah, cantik sekali. Ling Shuang, kakak Lu, kamu juga datang? Kamu sendiri yang mengantar undangan ke tangan kakak ipar kamu. Bagaimana aku bisa menolak undangan ini? Semua ini atas perintah pemimpin negara. Ling Shuang tak berani menolak. Siapa gadis itu? Cantik sekali. Kamu bahkan tidak mengenalnya? Ye cucu Tuan Ye Qingyao, favorit pemimpin negara, pejabat wanita Kyoto, The Ling Shuang. Kudengar pesta perayaan hari ini diserahkan padanya. Kakak dan kakak ipar, silakan lanjutkan obrolan. Kakak Shen, silakan bicara. Paimon, Tante. Ling Shuang, pesta sebesar ini pasti melelahkan untukmu. Tante, tenang saja. Aku baik-baik saja. Hari ini Xing cantik sekali. Kakak peluk ya. Saya memang tidak bisa menolak wanita cantik. Peluk dong. Hahaha, kakak, aku sudah kembali. Xingwu, akhirnya kamu pulang. Mama kangen sekali. Mama, aku juga kangen. Sudah lama dengar kamu melahirkan adik untuk kami. Cuma perang di perbatasan. Jadi baru bisa datang sekarang. Xingwu, ini Xing. Wah, Adik cantik sekali. Matanya mirip mama. Hidung dan mulut mirip papa. Benar. Lihat Gen siapa? Anak dari orang tua tampan dan cantik, pasti cantik juga. biar saya saja. Ibu, soal adik kedua itu, ceritanya panjang. Setelah pesta selesai, saya jelaskan semuanya. Aneh, kenapa semua yang pernah gendong aku selalu kaget saat awal? Paman, Tante, Raja akan segera tiba. Mari kita pergi dulu. Baik. Ok. Budak, datang. Budak. Silakan, bangun. Ren Junshan, kamu mendidik putra yang hebat. Kamu juga beri aku asisten yang baik. Putramu dipercaya oleh raja. Itu keberuntungannya. Shen Junshan, jangan terlalu rendah hati. Ayah tidak perlu merendahkan diri, keluarga Shen setia pada raja. Ini juga keberuntungan bagi negara lo. Ibu, aku hampir tidak bisa bernapas. Raja, putri saya bicara sembarangan. Mungkin ucapannya tidak sepenuhnya salah. Betul, berkat keluarga Shen yang setia, rakyat Long mendapat berkah. Luar biasa, rakyat raja. Merasakan kekuatan naga saja sudah menyegarkan. Raja, semua tamu undangan sudah tiba di aula. Apakah pesta perayaan akan dimulai sekarang? Terima kasih banyak sudah mengingatkanku. Karena jika kamu tidak mengingatkan, aku hampir saja benar-benar lupa tentang hal itu yang seharusnya kita lakukan bersama. Siapa ini? Sama sekali tidak ingat. Pesta hari ini hanya orang berpengaruh yang diundang. Saya yakin semua sudah lihat berita. Pertempuran Wang Heng putra kedua Shen Junshan, Shen Qingdu ditugaskan dalam keadaan genting. Menang gemilang dalam 100 tahun terakhir di Longguo. Luar biasa. Hari ini, Shen Xingwu adalah pusat perhatian. Xingwu, datang kemari. Ya. Hai. Suamiku, apa itu? Itu simbol status raja penjaga negara. Tanda yang memberi komando atas 3 tentara Longgu. Xingwu
Raja Penjaga Negara sudah pensiun tahun lalu. Hari ini, saya menyerahkan komando Longguo pada Shen Xingwu. Xingwu, serahkan perbatasan padamu. Apa yang dikatakan Raja? Dia menyerahkan komando kepada Shen Xingwu. Benar, Shen Xingwu sekarang menjadi Raja Penjaga Negara ketiga. Keluarga Shen memang beruntung. Shen Junshan mundur dari jabatan raja. Tak disangka, 20 tahun kemudian kembali ke putranya. Penerus keluarga jenderal luar biasa. Diraih dengan usaha keras. Setiap prajurit adalah pahlawan. Naik 3 pangkat dan mendapat hadiah 10.000 emas. Terima kasih, Raja. Anda tenang saja. Saya dan prajurit akan memenuhi harapan Anda. Baik, berdiri. Teman sekelas. Longsun, ternyata dia adalah Longsun. Pantas lihatnya tadi. Terasa berkelas. Longsun luar biasa. Meski hanya putra keempat raja, sejak lahir sudah menunjukkan keistimewaan. Dan sejak kecil bakatnya menonjol. Sehingga raja sangat membimbingnya. Sayang sekali. Penerus hebat ini tidak berumur panjang. Apa ibu? Mengapa gemetar seperti ini? Apa yang baru saja kamu katakan? Ibu, kamu baik-baik saja. Apa? Apakah raja sedang bicara denganku? Adikku masih polos. Mohon Raja memaafkan. Ayah, ada apa ini? Aduh, dikelilingi banyak orang dewasa. Aku tidak bisa bernapas. Alasan Longsun tidak bisa hidup lama adalah ini. Pangeran besar datang! Ayah, Chen Wanru. Siapa dia? Kursi roda. Apakah dia cacat? Kamu mau mati? Dia putra sulung Raja, Longjong. Jika Raja mendengar, hati-hati kepalamu. Mengapa Tuan Muda datang? Aku tidak mengirim undangan padanya. Siapa dia? Suami. Mengapa Qin Wanru bersama Tuan Muda Long? Aku juga tidak tahu. Tampaknya, ayah, kau sudah atur semuanya. Kakak, kenapa datang? Lama tak bertemu. Hahaha. Kekasih dia. Aja. Apa? Tampaknya, ayah, Anda melindungi mereka dengan baik. Mengapa kamu datang? Jika tidak datang, aku mungkin kehilangan kesempatan terakhir. Sekarang aku ingat. Alasan Longzhen datang hari ini adalah untuk menghentikan Longzhen menjadi pewaris. Pesta hari ini sia-sialah untuk merayakan kakak kedua. Penguasa ingin persiapkan Longsun untuk tahta. Mereka menghindari Longzhen hari ini dan membawa Longsun ke tempat ini. Longzhen sejak kecil berbakat. Meski cacat, sama seperti Longsun. Awalannya juga sangat disukai penguasa. Sayang sekali, seiring bertambahnya umur, ambisinya pun tumbuh besar. Ia memanfaatkan status sulung untuk membentuk kelompok Qingqiong penjahat. Salah satunya, dalam cerita aslinya, Longzhen menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan lawan. Akhirnya berhasil mengalahkan Longsun dan menjadi penguasa baru. Maka Qin Wanru yang tahu akhir cerita pun bersekongkol dengannya. Aku mantan pejabat tapi selalu pikir raja. Itu sebabnya Qin dan putrinya usah menyingkirkanku untuk Longjeng. Jadi, apakah racun yang ditaruh Qin Wanru dikuyur untuk kakek atas perintah Tuan Muda? Walau dua rencana mereka sebelumnya gagal, Longzhen pasti tidak akan melewatkan kesempatan hari ini. Yang mulia, Anda harus segera menangkap Longjeng. Dia sangat berbahaya. Jika dia naik tahta, Anda akan dipenjara sampai mati. Tapi anak-anak Anda lainnya juga akan dibunuh. Qingsheng, kau anak durhaka, ingin membunuh pejabat setia. Bahkan saudara kandungmu pun tak kau biarkan hidup. Jadi kau sudah tahu. Haha, benar. Aku memang ingin menyingkirkan semua yang kau miliki. Dan setelah aku naik tahta,
Aku juga akan menyingkirkan siapapun yang mengancamku. Ancaman. Bukan karena dia lebih menyukaimu daripada aku. Saya harus menjadi pewaris posisi itu dan putra mahkota. Itu benar. Hanya karena kaki saya cacat, Anda akan mencabut hak saya untuk mengendalikan dunia. Gio! Anda jelas tahu bahwa Anda bukan pewaris yang memenuhi syarat. Anda jelas tahu bahwa Anda tidak dapat memiliki dunia di hati Anda. Kenapa bertarung? Itu karena aku tak mau dibantai. Anda tidak berpikir saya tidak tahu. Ketika Anda berada di posisi itu, singkirkan saudara-saudaramu. Longya, apakah Anda pikir Anda telah membuatnya bersih? Bagaimana menjamin Longsun naik takhta? Dia tak akan menyingkirkanku. Saudaraku, mengapa ia membunuh mereka sejak awal? Karena mereka berbahaya. Rakyat menderita. Diam kau. Saya, Long Zheng, sepertinya Anda ingin menyerang lebih dulu. Saudara keempat, Anda tidak akan hidup meskipun tidak melakukan ini. Ya, betul sekali. Kakak, aku tidak tahu. Ayah mau berikan posisi ini padaku. Hanya kamulah pewaris yang pantas. Dan kamu selalu kakakku. Aku tak pernah ingin bersaing. Apalagi menyakiti saudara sendiri. Kalau posisi ini sangat penting bagi kamu. Aku bisa mundur. Longsun, ayah, aku tahu kemampuanku dan prestasiku jauh di bawah kakak. Kalau kalian memang memikirkan negara, tolong pertimbangkan lagi. Aduh, bodohnya. Apa-apaan ini? Kenapa tarikku? Apa maksudmu? Pesta jadi kacau gara-gara Longzeng dan wanita jahat itu. Kalau Tuan Muda keempat mundur, ia akan mati. Aduh, bodoh. Longzeng sangat ambisius. Didorong ataupun tidak, dia pasti akan membunuhmu. Ternyata kakak benar-benar tidak peduli keluarga. Jadi, direktur Nyonya. Aku tidak tahu kenapa bisa mendengar suara hati-hati Xing-Xing. Awalnya memang kaget. Oh, tapi setelah dipikir-pikir, banyak juga hal aneh di dunia ini. Kondisi adik bintang memang jarang, tapi bukan hal luar biasa. Tenang saja, anggap hari ini tidak pernah terjadi, dan saya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Ada kabar baru? Ada kabar baru? Nona Chin, isi hati keluarga Shen dan Yeling Shuang bilang bisa dengar hati Nona Shen ketiga. Isi hati. Benar. Hari ini Yeling Shuang datang berkunjung. Aku mendengar dengan jelas. Mereka memang bisa mendengar isi hati Nona ketiga. Mana mungkin ada hal seperti itu di dunia ini? Itu tidak masuk akal. Kalau kamu bawa berita tidak penting lagi, hati-hati lidahmu dipotong. Apakah semua yang dia katakan benar? Tapi sebagai bayi belum genap 100 hari, apa yang bisa dia berikan pada mereka? Adik keempat, kau benar-benar tidak ingin bersaing denganku? Baik, kakak juga akan tunjukkan ketulusan kakak. Panggil orang! Ada apa? Kenapa tiba-tiba banyak orang datang? Yang tadi dia. Nampaknya dia bergerak lebih cepat dari dugaanku. Siapa yang berani menyuruh kalian? Mereka bahkan tidak mendengarkan pemimpin negara lagi. Ayah, ibu, aku baru hidup beberapa hari. Aku tidak mau mati secepat ini. Bintang kakakku. Ibu, di sini. Tentangan menentang atasan. Lalu kenapa? Asal hari ini bisa menangkapmu. Lalu membunuh para loyalis yang telah diatur oleh Long Shen satu persatu. Kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa. 5 tahun merencanakan tujuanku tercapai. Kamu masih diam saja. Tangkap mereka sekarang. Hei! Siapa? Berani. Bagaimana? Shen Xingwu legenda pembunuh. Dia di sini kita kalah. Jangan takut. Dia bisa melawan 10 orang. Tapi aku tidak percaya dia bisa menang lawan senjata kita. Daripada mati ditembak Tuan Muda. Berjuang, siap menembak. Bersiap menembak. Apa sebenarnya yang terjadi? Pemimpin negara, hahaha.
mencoba menangkap lawan, tapi ada yang mengincar di belakang. Mengapa bisa begini? Apa? Mengapa ini terjadi? Longjeng, kamu kalah. Tidak! Aku tidak bilang. Tidak. Deling Shuo, kamu yang mengatur semuanya. Kamu tahu rencanaku. Bagaimana kamu tahu rencanaku? Kamu mengkhianatiku. Bukan aku, Tuan Muda. Aku tidak mengkhianati kamu. Bukan. Lalu, siapa? Shen Jinshan, apakah kamu? Tidak, itu kamu. Bukan aku. Bukan kami. Cukup, Zhen. Sebagai anak sulung, kamu gagal jadi teladan dan malah membuat masalah. Aku sangat kecewa. Bawa Longjeng, masukkan ke penjara Tianlao. Tunggu pemeriksaan berikutnya. Tunggu. Wah, saya. Saya salah. Maafkan saya. Saudara kembar, tolong bantu kakak bicara. Mohonkan keringanan untuk kakak. Kali ini saya juga tak bisa membantu kakak. Saudara keempat. Saya mengerti. Hehehe. Ternyata begitu. 5 tahun ini, saya, Longjeng, tak pernah salah strategi. Tapi siapa sangka? Akhirnya aku kalah oleh bayi yang belum genap 100 hari lamanya di dunia ini. Astaga, sepertinya tidak ada bayi lain di sini. Apakah dia bicara tentang saya? Orang jahat menanggung akibatnya, tapi menyalahkan saya. Apa terjadi? Rencana Longjeng gagal. Apa hubungannya dengan Shen? Rencana perebutan takhta gagal. Dia terguncang jadi bermasalah. Itu pantas dia bilang. Shen Jinshan, kali ini kamu tidak punya peluang lagi. Saudara keempat, meski saya tidak bisa mewarisi takhta, saya tak akan biarkanmu tenang. Long Yan minta keluarga Shen dukungmu. Saya justru tidak akan membiarkan itu terjadi. Yan pihak, semua. Sebelum saya diadili, saya ingin memberitahu satu hal. Shen Jinshan menjadi Tianwang pertama negara Long, dan Shen Xianwu sebagai Tianwang ketiga. Keluarga Shen kelihatannya setia pada negara Long. Tapi faktanya, keluarga Shen menyembunyikan seorang wanita iblis, berencana menghancurkan negara Long. Tidak mungkin, Shen Jinshan tidak akan melakukan itu. Longjeng rela mati menyeret keluarga Shen. Orang kejam. Untung Raja tidak pilih dia jadi pewaris. Long hancur. Kalian semua tidak percaya, kan? Baik, aku beritahu kalian. Gadis ini bukan orang biasa. Setiap orang yang pernah menggendongnya bisa mendengar suara hatinya. Apa? Astaga. Ayah ibu, ini benar? Kalian bisa dengar suara hatiku? Kakak, bagaimana? Kalian juga sudah menggendongku. Bisa dengar suara hatiku? Setiap orang yang menggendongku tanpa ketakutan. Ternyata itu sebabnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Buddha menggendongku saat pesta bulan purnama. Jadi dia bisa menundukkan Qingqiu cepat. Tuan keempat, baru saja kontak denganku. Percaya konspirasi Longjeng, tapi tatapan mereka menakutkan. Apakah mereka benar-benar mengira aku gadis iblis? Ayah ibu, aku bukan wanita jahat. Bintang baik. Ayah tahu. Kalian, putri saya tidak berniat jahat. Bukan gadis iblis seperti kata Longjeng. Kalau tidak percaya, peluk dia. Dia jahat. Saya tidak berani. Kamu mau peluk dia? Lupakan, saya juga tidak berani. Nyonya Shen, bolehkah saya memeluk putri Anda? Jenderal Lu dan istrinya juga bisa memeluk atau saya coba saja. Nona Shen sangat manis. Sama sekali tidak mirip gadis iblis. Aduh, pusing. Dipeluk terus rasanya seperti naik roller coaster, benar-benar lelah. Walau sudah pusing,
Semua sudah jadi keputusan sekarang. Orang jahat, orang jahat. Kamu cuma mau membuat ayahku dituduh menyembunyikan iblis. Sayangnya, aku bukan gadis iblis. Keberuntungan negara loh. Aku tahu rencana jahat kalian berdua. Aku juga tahu Dragon Country akan makin maju. Di bawah pemimpin dan Four Princess, bagaimana Dragon Country dalam 10 tahun. Tanpa Longjeng dan Xinwanru, Dragon Country akan memimpin dunia. Saat itu, Dragon Country jadi penguasa dunia tunggal. Dunia akan hidup dalam harmoni. Hidup pemimpin negara, hidup Dragon Country, hidup pemimpin negara, hidup Dragon Country. Berdiri. Apa maksudnya? Dia seharusnya ditangkap. Ya, bicara apa? Mau tahu? Tunggu hasilnya di penjara Kyoto. Penjara Kyoto. Habis. Selesai. Bawa mereka ke penjara Kyoto untuk diinterogasi langsung oleh pemimpin negara. Baik. Hidup pemimpin negara, hidup Dragon Country, raja, hidup naga. Penjahat akhirnya dihukum, Buddha mulia.